Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dengan saya sendiri Bayu Sakrawijaya dengan nomor pokok mahasiswa 20110032 dan rekan-rekan saya. Nama saya Adam Satyanugraha, NPM 2011000026. Perkenalkan, nama saya Rizna Andriani, MPM 20210012. Kenalkan, nama saya Siti Hasdila Putri, MPM 20210013. Nama saya Wahyu Adisa Putra dari kelas B2 kelompok 13, nomor pokok mahasiswa 20110024. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan sistem POAC dalam usaha pembibitan tanaman hortikultur berkah agro. Apa itu POAC? POAC merupakan sistem manajemen yang harus ada dalam setiap usaha, dari usaha kecil, menengah maupun besar. Nah, POAC terdiri dari planning, organizing, aquating, controlling. Untuk lebih jelasnya tentang POAC, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan langkah awal dalam proses manajemen karena dengan merencanakan aktivitas organisasi ke depannya, maka segala sumber daya dalam organisasi difokuskan pada pencapaian tujuan organisasi. Planning awal yang akan disusun dan dirumuskan antara lain adalah 1. Penentuan lokasi. Lokasi pembibitan tanaman hortikultural berkah agro ini bertepatan di Notoharjo 17A, Kecamatan Trimurjo. Karena lokasi sasaran penjualan harus mencakup seluruh lapisan masyarakat hortikultural. Yang kedua yaitu penentuan atau kita mencari distributor biji benih tanaman hortikultural, yaitu setelah kita mencari atau menemukan, maka badan usaha segera membentuk kerjasama bisnis dengan manajemen pemasok. Yang ketiga yaitu perencanaan penyemaian benih tanaman hortikultural. Dalam proses penyemaian benih ini memerlukan sumber daya manusia berupa tenaga kerja di dalamnya. Ditentukan bagian-bagian mana saja yang membutuhkan tenaga kerja. Yang keempat yaitu pemasaran. Di bagian planning yang terakhir adalah menyusun strategi. Dalam pemasarannya ditentukan target marketnya, seperti para petani hortikultural atau tanaman sayur. Bagian kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengertian struktur organisasi dalam sebutan adalah badan usaha. Di setiap struktur, penetapan posisi berikut tugas atau wewenang masing-masing yaitu bertujuan untuk mencapai visi dan misi usaha. Dalam menyesuaikan struktur organisasi serta memberikan tugas dari masing-masing tersebut, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemilik usaha. Pemilik usaha memutuskan dan menetapkan segala bentuk peraturan kebijakan tertinggi yang berlaku di badan usaha bertanggung jawab terhadap segala bentuk kerugian maupun keuntungan yang diraih badan usaha. Pengembangan segala bentuk sumber-sumber keyakinan usaha sebagai perwakilan tertinggi dalam menjalani hubungan dengan dunia di luar usaha, menetapkan segala strategi usaha paling berhak menerima dan menghentikan tenaga kerja. Yang kedua yaitu bendahara. Bendahara mengelola seluruh kegiatan yang dicakup persoalan keuangan badan usaha, menginput pemasukan dan mengeluarkan badan usaha pada tiap-tiap periode. Yang ketiga yaitu pekerja. Pekerja sebagai pelaku utama yang melakukan kegiatan pada usaha pembibitan
pembibitan tersebut. Yang ketiga yaitu pelaksanaan atau actuating. Pengertian actuating adalah proses pelaksanaan segala yang tertera pada tahap perencanaan dan tugas-tugas pada struktur organisasi. Nah, pada praktek actuating ini, peran yang paling besar dipegang oleh pemilik usaha itu sendiri. Adapun fungsi actuating dalam pembentukan peraturan pelaksanaan ini adalah dalam rangka mewujudkan kinerja anggota tiap elemen, agar tetap berada pada jalur rencana dalam mencapai visi, misi, dan tujuan usaha. Segala upaya dilakukan sehingga proses produksi, pemasaran, dan penjualan berjalan efektif dan mampu membuat badan usaha terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya adalah pengendalian atau controlling. Pengendalian atau controlling adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh ketua usaha dalam mengendalikan segala kegiatan yang berlangsung. Setiap kegiatan yang dilakukan tidak sepenuhnya dikontrol oleh ketua, namun tetap kembali pada para pekerja itu sendiri sebagai tenaga sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Karena ini hanyalah badan usaha kecil, tentu akan berbeda jauh dengan perusahaan ekstraktif atau badan usaha berskala besar, yang pastinya terdapat struktur organisasi yang banyak. Terima kasih. Jadi itulah penjelasan dari POAC. Kesimpulannya, POAC itu sendiri apabila dijalankan dengan baik dan benar, maka dampaknya akan sangat terasa. Pada seperti apa fungsi POAC yang berperan dalam kemajuan bidang usaha. Pada usaha Agroberkas Cabang Pekalongan memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menciptakan sumber daya pangan yang berkualitas, dan misinya adalah meningkatkan produksi pangan dengan kebutuhan nasional. Oke, sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.